Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan tipis 0,05% di level 6.904. Hari ini terpantau ada net sell untuk market reguler sebesar 988 miliar. Juga untuk all market, net sell 981 miliar. Hal ini terjadi karena ternyata tarif impor Amerika Serikat untuk Indonesia itu tetap di angka yang cukup tinggi, yakni 32%. Sehingga hari ini kita melihat mayoritas investor asing memilih untuk melakukan net sell terhadap saham-saham big banks yang ada di IHSG. Dan juga untuk overall market, IHSG hari ini juga net sell cukup besar ya. Lalu bagaimana dengan kurs rupiah? Ternyata rupiah kita juga mengalami pelemahan ya. Kalau misalkan rupiah kita naik, itu artinya rupiah kita melemah, dan sebaliknya. Ketika rupiah kita turun, itu artinya rupiah kita menguat. Nah, hari ini pelemahan rupiah di 0,43%, close di 16.271 rupiah per 1 US dollar. Sebenarnya di bawah 16.300 itu masih di angka yang normal ya guys ya, masih di zona aman. Tapi tentu saja ya, dengan adanya net sell asing hari ini terhadap IHSG, ini bukan hanya dari faktor rupiah saja, tapi memang faktor dari tarif Trump yang sempat beberapa waktu lalu kita bahas ya guys ya. Nah, kita juga terus update ke teman-teman terkait dengan analisa saham ya guys ya, yang menitik beratkan terhadap analisa teknikal, money flow, dan juga sentimen-sentimen yang ada. Jadi tentunya kita terus update ya guys ya, terkait dengan semua hal yang bisa mempengaruhi pergerakan harga saham. Oke guys, yang pertama kita akan analisa terlebih dahulu ya untuk saham BBCA. BBCA per hari ini ada koreksi 1,4% di level Rp8.500 per saham. Nah, ini yang saya maksud kemarin ya ke teman-teman, kalau beli cicil saja, jangan all in gitu ya. Money management sangat penting ya. Money management itu kita memanage uang kita dalam melakukan investasi. Kalau misalkan teman-teman memang setiap bulan itu menyisihkan ya sebagian dana daruratnya untuk investasi, ya berarti dana tersebut harus dipergunakan sebaik-baiknya. Ya di range 1 bulan itu teman-teman lihat ya, apakah memang chartnya sedang turun ya guys ya, atau memang sedang sideways. Nah, kalau sideways kan lebih mudah ya untuk kita mencari area low-nya. Tapi ketika ya dalam fase penurunan, net sell-nya cukup besar, ya dikarenakan sentimen-sentimen negatif yang ada, maka itu artinya ya kita harus kembali lagi ya guys ya, menelaah kira-kira di mana nih posisi yang bagus atau posisi yang murah ya untuk kita membeli BBCA. Kemarin kita sudah infokan ke teman-teman ya, kalau misalkan mau buy satu ya di area low di sideways ini ya, teman-teman bisa lihat di 8.500 ini kan area low di zona sideways-nya. Nah, ini bisa teman-teman jadikan sebagai buy satu. Tapi kalau misal terlanjur di harga yang lebih tinggi, sedikit lebih tinggi, itu tidak masalah ya. Yang penting teman-teman jangan tangkap pisau jatuh. Nah, apakah BBCA ini ada potensi penurunan kembali? Nah, kalau misalnya kita lihat dari distribusinya ya, money flow hari ini, investor asing meskipun ada beberapa yang akumulasi ya, meskipun ada beberapa yang akumulasi seperti YP, AK, LG, dan BK, namun ini mayoritas melakukan distribusi ya. Kita lihat ada ZP dan YU ya sebagai top seller hari ini ya, top sellernya cukup besar juga ya net sell hari ini. So, kita akan coba cek ya guys ya untuk saham BBCA, dan memang hari ini BBCA menjadi saham yang paling banyak dijual oleh investor asing. Net sell-nya di 906 miliar ya, cukup besar, dan jika kita lihat di 1 minggu perdagangan terakhir ini masih cenderung net sell asing. Sehingga potensinya BBCA ini masih ada peluang untuk turun lagi ya, setidaknya nanti mungkin bisa menyentuh 8.300 ya. Bisa menyentuh di 8.300. Jika breakdown, teman-teman lebih baik wait and see ya. Jadi ini kan buy satu nih di 8.500, 8.300 apakah beli atau tidak? Nanti penentuannya jika breakdown ya. Jika breakdown di level support ini, maka teman-teman lebih baik tunggu saja ya. Semoga siapa tahu maksud saya nanti teman-teman bisa dapat di bawah 8 ribuan gitu ya. Di 7.900, 7.800, bahkan sempat ke 7.200, ini kan menjadi zona yang cukup murah ya untuk kembali mengakumulasi BBCA. Kita manfaatkan ya sentimen negatif ini untuk beli saham di harga yang terdiskon ya. Apalagi kan ini sahamnya saham yang berkualitas. Secara fundamental juga bagus ya guys ya. Jadi teman-teman jangan ragu untuk tambah muatan di harga bawah, tentunya untuk averaging down.
Lanjut ke Bank Mandiri guys, untuk BMRI ada koreksi tipis ya 0,4% di level Rp4.720 per saham. Namun hari ini Bank Mandiri juga menjadi saham yang paling banyak dijual oleh investor asing nomor 2 ya. Bank Mandiri ada distribusi ya tentu saja dari asing ada YUODAI sebagai top seller. Sedangkan untuk BKDR CPAKZP terpantau akumulasi. Namun akumulasinya memang tidak begitu besar ya. Jadi untuk Bank Mandiri, of course ada net sale di 152 miliar. Kemarin net sale cukup besar juga di 170 miliar. Jadi kalau misalkan kita lihat money flow-nya ya guys ya, maka ini bisa langsung tercermin ya. Oh, ada potensi penurunan dan mungkin teman-teman bisa coba trade ya jangka pendek dulu di saham lain dengan sisa cash yang ada ya. Kita mencari cuan tipis-tipis dulu nanti untuk porsi ya terbesarnya mungkin masih ada di big banks, teman-teman memang harus lebih bersabar ya. Nah, ini sempat kita bahas juga guys terkait dengan saham big banks ya. Terkait dengan tarif ya yang akan mempengaruhi pergerakan saham-saham big banks. Ini sudah kita bahas ya guys ya bahwa investor besar, baik itu investor asing ataupun investor domestik ya, itu masih wait and see, menunggu hasil dari Presiden Trump ya tentang tarifnya untuk Indonesia. Apakah nanti tarifnya akan tetap ya guys ya atau naik atau turun? Nah, itu pastinya akan mempengaruhi gerak saham yang big caps lah atau juga termasuk big banks yang ada di IHSG ini. Jadi ini sudah kita infokan ke teman-teman. Yang pertama sudah kita infokan terkait dengan tarif Trump ya akan mempengaruhi gerak harga saham, bisa menjadi sentimen positif kalau tarifnya turun dan bisa menjadi sentimen negatif jika ternyata tarifnya ini tetap ya. Artinya kan negosiasinya berarti gagal gitu ya untuk merayu Presiden Trump menurunkan tarifnya untuk Indonesia. Jadi negosiasinya ya bisa kita anggap belum berhasil ya guys ya. Kalau mau dikatakan gagal kan masih bisa nego sebenarnya. Dan semoga nanti keputusannya bisa berubah ya agar saham di IHSG bisa rebound termasuk juga saham yang kita pegang. Jadi untuk Bank Mandiri gimana nih ya? Apakah lebih baik wait and see atau beli di harga sekarang? Ya kalau mau beli lagi ya guys ya, tentunya lebih baik wait and see, teman-teman tunggu di 4.500. Yang 4.520 ya sampai 4.500 ini menjadi area buy 2. Tapi tentu saja kita akan melihat nanti potensinya ya. Jika breakdown di bawah 4.500 maka otomatis ada potensi untuk kembali menyentuh level support sebelumnya di 4.200 sampai 4.300-an. Jadi tentunya ya kita akan lihat perkembangan dari sisi money flow dan technical ini sebagai acuan untuk pembelian di zona bawah. Karena kalau misalkan tidak ada chart dan juga technical ya guys ya, teman-teman bayangkan lah ya teknikalnya dihapus gitu ya. Teman-teman hanya bisa melihat seperti ini ya, misalkan BBRI. Nah, gimana guys? Kalau misal kalian melihat saham itu hanya seperti ini saja nih. Oh, transaksi hari ini 57 miliar net sale gitu ya untuk BBRI ya. Naik ya. Turun ya di 0,8%. Kemarin naik 0,8%, hari ini turun 0,8%. Bayangkan guys ya betapa boringnya dan betapa bingungnya ya kita meskipun di sini ada tertera harganya ya guys. Oh, ini harganya di 3.900, 3.800 ya. Betapa boringnya ya kalau misal tidak ada technical, tidak ada chart ya guys ya. Untuk saham-saham big banks tentunya kita tidak bisa melihat area support dan resistennya. Ya mungkin dalam jangka pendek bisa ya, melihat oh ini tertinggi ya kemarin di 4.000 nih gitu kan. Terendah di berapa nih? Di 3680, 3670. Padahal ya secara teknikal ya kita lihat dari chartnya, oh ada level terendah di 3.200 sampai 3.300 yang bisa saja ya dicapai kembali oleh BBRI sehingga untuk membeli lagi, cicil beli lagi saham BBRI ataupun big banks lain tentunya kita membutuhkan teknikal ya seperti itu. Jadi untuk BBRI distribusi hari ini dari BKKZAK net sale di 57 miliar ya lumayan ya guys ya sebenarnya untuk net sale big banks hari ini ya tentunya yang paling besar tadi adalah BBCA lalu Bank Mandiri dan BBRI di 57,2 miliar untuk net sale hari ini. Lalu hari ini BBNI ya guys ya, kita lihat ada koreksi 0,7% di level Rp3.970 per saham. Ada distribusi yang cukup besar terutama dari AK, YU dan beberapa investor domestik ya. Retail kita lihat sudah mulai mencicil, namun hari ini asing ada sedikit akumulasi untuk BBNI. Dan jika kita perhatikan BBNI ini ada sedikit net buy di 4,6 miliar ya guys ya. Jadi untuk BBNI dan big banks lainnya kita simpulkan bahwa masih ada potensi penurunan
setidaknya sampai level supportnya. Jadi tentu saja kita akan coba tunggu guys ya, jika memang benar breakdown di bawah level support, maka ada potensi kita bisa beli nih di harga yang lebih murah. Jadi teman-teman belinya cicil saja ya, agar nanti teman-teman bisa melihat perkembangannya seperti apa. Apakah ada harga yang mungkin ya cukup terdiskon untuk saham Big Banks ya, yang mungkin teman-teman juga sedang floating loss. Jadi ini sebagai peluang bagus nih sebenarnya untuk bisa averaging down ya, jangan disia-siakan. Oke guys, kita mulai bahas guys ya beberapa saham yang cukup menarik ya. Kalau misalkan kita lihat hari ini saham apa ya? Saham ini ya, konglomerasi ya guys ya. Saham konglomerat ya ada yang naik, ada yang turun juga, tapi kemarin ini kenaikannya silih berganti ya. Kemarin BRPT naik, hari ini Cuan, Tepia, PTRO naik, JIHD juga hari ini lanjut naik lagi ya. Kemarin tidak kita bahas karena kemarin itu kan hanya naik di 2,6%. Sebenarnya naik 2%, 3% ya naik secara bertahap pun itu ya tanda reversal juga. Kalau secara teknikal memang naik dari harga supportnya ya atau dari harga bawahnya. Nanti kan support ada di 498 sampai di 500 ya. Jadi untuk hari ini ada kenaikan di 6,9% ya, hampir 7% di Rp615 per saham. Kita lihat ada normal distribusi dari XL ya, XL AKBK. Namun ada sedikit net buy 47 juta dari asing ya. Memang tidak terlalu besar guys ya untuk porsi asing di JIHD. Jadi hari ini ada normal distribution. So kalau misal besok ada normal correction itu hal yang wajar ya. Tapi kalau misal teman-teman mau trade ya, lebih baik teman-teman trend following saja. Ini kan dekat dengan level support nih. Jadi pastikan teman-teman jangan floating loss terlalu dalam ya. Kalau misalkan memang di trade plan-nya teman-teman minus 7% cut, ya sudah ya. Jangan sampai minusnya 8% seperti itu ya. Jadi tetap ya harus ada trading plan masing-masing untuk saham konglomerasi apalagi yang tidak bagi dividen ya, maka bisa teman-teman anggap sebagai saham gorengan juga ya. Saham yang digoreng naik gitu ya, saham gorengan itu. Oke guys, jadi untuk JIHD ya kalau misal teman-teman cukup yakin nih bahwa ada potensi kenaikan ya monggo ya. Silahkan dicoba untuk entry di 6 di 650 sampai di 615 ya guys ya untuk beli ya di harga closing hari ini. Tapi kalau misal besok ada koreksi dan kembali sideways ya lebih baik tunggu di sekitar 535 sampai di 550. Lalu kita bahas juga saham PANI, guys. PANI kemarin naik 2,7%, hari ini lanjut naik 6,7% di level Rp12.200 per saham. Untuk buy on breakout hari ini di harga closing sebenarnya masih oke, guys ya, tidak ada masalah ya. Teman-teman bisa lihat hari ini juga ada akumulasi yang cukup besar dari investor asing, ada CC, AK, BB, dan juga BK. Semoga besok akumulasinya lanjut agar PANI-nya bisa lanjut rebound ya. PANI ada net buy di 42,7 miliar hari ini. Cukup besar sebenarnya untuk saham PANI. So untuk saham PANI sendiri ini bisa teman-teman pantau untuk besok. Untuk entry di bawah MA 150 ya, di bawah 12.600 saya rasa masih oke. Karena jika breakout ya di atas MA 150 teman-teman juga masih bisa untuk buy on breakout ya, karena trend following itu adalah buy high sell higher seperti itu. Tapi memang di level saat ini pun tertahan ya di resisten terdekatnya. So untuk PANI cukup menarik ya karena ada ini ya, sebentar lagi akan red issue ya guys ya. Dan mungkin nanti akan membuka lahan baru lagi ya. Kita nanti lihat perkembangannya seperti apa. Sehingga untuk PANI sendiri ini kan mulai ada reversal. Sehingga cocok ya untuk teman-teman yang pemberani ya guys ya melakukan buy high sell higher trend following di saham konglomerat, contohnya di saham PANI. Kita lanjut ke PTRO guys. Untuk PTRO juga ada kenaikan 4% di level Rp2.830 per saham. Ini juga tanda bullish reversal ya untuk saham PTRO. Dengan adanya akumulasi kita lihat dari YP, TPLG, asing juga net buy ya hari ini. So untuk PTRO hari ini net buy di 2,9 miliar. Kemarin net buy juga di 7,7 miliar guys ya. Kita agak penasaran ya dengan CBDK guys. Kita cek ya sekilas CBDK. CBDK hari ini net sell di 1,9 M tapi ada kenaikan 2,7% ya. Oke lah ya.
mungkin yang akan apa ya, yang menarik bagi asing adalah PANI-nya ya, bukan CBDK-nya, karena akan rate issue seperti itu. So untuk PTRO juga bisa teman-teman coba re-entry ya guys ya. Kalau misalkan memang tertarik untuk trend following, bisa coba entry di sekitar 28.30 sampai di 28.50 ya. Jika breakout di atas MA 150, ini juga menjadi peluang yang bagus untuk teman-teman bisa buy high sell higher untuk PTRO. Selanjutnya adalah MTEL ya. MTEL juga menunjukkan tanda-tanda bullish reversal ya. Jadi kita sudah melihat nih 4 saham yang ada tanda reversalnya ya. Ada JIHD, PANI, PTRO, dan juga MTEL. MTEL naik 3,8% di level Rp540 per saham. Ada akumulasi juga terutama dari YUK ZZP. Sebenarnya hari ini banyak ya saham yang naik guys, tapi jarang saham yang reversal. Nah, semoga saham yang reversal ini yang sudah kita bahas dan besok kita pantau ada kenaikan lanjutan ya, sehingga teman-teman yang mungkin BSJP atau mau entry bisa cuan ya di saat kita masuk gitu ya. Jadi beli langsung cuan gitu ya. Tujuannya kan seperti itu. Tapi kalau sideways kembali pun ya tetap kita punya money management ya, kita bisa beli lagi di level support terdekat. Jadi untuk MTEL ada kenaikan ya 3,8% dengan net buy 1,3 miliar dari investor asing. Menarik ya untuk saham yang kita bahas hari ini, terutama untuk saham yang memiliki tanda reversal ya, JIHD, PANI, lalu PTRO dan MTEL. Nah, silahkan teman-teman cari juga ya saham apa lagi nih yang kira-kira ada tanda-tanda bullish reversalnya. Untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi investor asing, ada saham cuan, lalu ada PANI, DSSA, Tepia, BRPT, UNTR, Goto, Astra International, Inet, Aman, Bull, Wifi, AMRT, INRG, TAPG, MDK, BRIS, DKFT, dan BBNI. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.